pemirsa TV One, apa kabar Amerika kali ini menjumpai Anda dari kota San Francisco. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan meskipun Presiden Barack Obama sekarang sedang berjalan-jalan menuju Jakarta, ya, kami justru mengajak Anda berjalan-jalan ke Golden Gate Bridge. Ya, salah satu jembatan gantung yang mungkin paling terkenal di dunia ya, yang selesai dibangun tahun 1937 ketika Indonesia belum merdeka, Pet. Dan bangunan ini sudah ada. Bener. Ya, jembatan ini sudah ada. Dan sengaja kami mengajak Anda ke San Francisco karena kota ini, negara bagian California, termasuk basis massa liberal yang tadinya diharapkan oleh Presiden Barack Obama untuk dapat mempertahankan dominasi Partai Demokrat di Kongres. Ternyata enggak juga. Jadi memang agak murung sekarang ya. Tadi saya lihat anak-anak muda di sini tidak begitu senyum, tidak begitu ceria. Betul. Dan mungkin Presiden Barack Obama juga sekarang sedang tidak terlalu ceria, mengingat kekalahan partainya yang cukup telak, terutama di DPR ya. Jadi Kongres Amerika terdiri dari DPR dan Senat. Sekarang DPR sudah dikuasai partai oposisi, sementara Senat masih ya agak sedikit mayoritas Partai Demokrat, tapi bisa tipis. Dikatakan betul terpecah. Jadi apa ini artinya sebetulnya, Pri? Meskipun semua orang sudah menduga, para pakar sudah menduga bahwa hasilnya seperti ini, Pet, tapi pasti akan ada implikasi politis yang cukup signifikan terhadap perpolitikan Amerika dan juga posisi Presiden Barack Obama, Pet. Betul, jadi secara legislatif saja, agenda-agenda legislatif Barack Obama sekarang udah pasti kejagal. Benar. Ya kan, partai yang namanya partai oposisi berkuasa di Kongres, itu sudah pasti namanya kemacetan legislatif. Meskipun juga akhirnya mau tidak mau, kedua partai ini, baik Partai Demokrat maupun kemudian Partai Republik dan Barack Obama harus melakukan kompromi politik untuk bisa menjalankan pemerintahan. Karena mayoritasnya juga tidak ekstrim. Benar. Ya, khususnya di Senat yang... Dan jangan lupa, Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat memiliki hak veto yang bisa membatalkan semua RUU yang disahkan oleh Kongres. Betul sekali. Tapi ini hasil pemilu setelah tanggal 2 November minggu lalu ini juga menunjukkan bahwa yang namanya kesabaran politik rakyat itu begitu tipis, ya, karena dalam waktu 2 tahun yang tadinya tahun 2008 yang Barack Obama pendulumnya ke kiri Barack Obama dipuji-puji sebagai semacam juru selamat dan begitu banyak harapan. Hanya dalam waktu 2 tahun sekarang berbalik arah kembali ke ekstrem kanan. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil pemilu ini merupakan suatu referendum atau merupakan penolakan terhadap kebijakan Barack Obama, begitu kira-kira, Pet? Ada yang mengatakan demikian, namun ada juga yang mengatakan sebetulnya faktor terbesar adalah ekonomi. Yang namanya orang kena PHK, siapapun presidennya pasti nggak happy, ya kan? Karena itu pernah terjadi juga pada era George Bush senior, Pet. Waktu itu dia kan sangat populer kan, hasil baru saja menang perang di Irak, tapi begitu ekonomi ambruk, dia kalah. Habis, ya. Terus kira-kira implikasi terhadap politik luar negeri-nya apa, Pet? Ya, kalau misalnya dilihat secara historis, yang namanya Kongres dikuasai Partai Republikan itu sudah pasti lebih unilateral. Meskipun sebetulnya politik luar negeri itu lebih banyak dominasi eksekutif. Jadi memang presiden yang lebih menentukan. Dan yang kedua adalah secara tradisional Republikan juga pendekatannya lebih militeristik. Jadi bisa jadi perang Afghanistan penarikan pertengahan 2011 tidak dipenuhi jadwalnya. Kalau khusus hubungan dengan bilateral dengan Indonesia, karena ini orang kan kemarin juga berharap bahwa Obama ada di Gedung Putih, hubungannya akan semakin membaik dan sudah akan menandatangani semacam comprehensive partnership, itu kira-kira akan terpengaruh tidak? Terlepas dari siapa presiden dan siapa Kongres, yang namanya hubungan bilateral suatu negara itu begitu banyak faktor yang menentukan dan juga bagaimana dari pemerintah Indonesia sendiri kan sama-sama kepentingannya apa, bisa ketemunya di mana. Dan bahkan pada era George Bush justru sebenarnya hubungan Indonesia dengan Amerika justru pada tingkat yang sangat baik, karena kita tahu bahwa pada era Bush itu hubungan embargo militer dicairkan. Dan juga sampai sekarang pun hubungannya dikatakan sejak itu dari sekarang juga sudah mulai baik gitu ya. Jadi kita lihat saja barangkali dari kunjungan Presiden Barack Obama ke Jakarta kali ini bisa banyak manfaat yang diambil oleh rakyat Indonesia khususnya ya, bukan cuma pengusaha Indonesia saja. Dan kami akan terus melaporkan dari Anda berbagai perkembangan di Amerika Serikat. Dari San Francisco kami pamit dulu ke teman-teman TV One, kami kembalikan. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Dan juru kamera Nurina Sapitri. Sampai jumpa minggu depan.